Jakarta dengan luas wilayah daratan 661,5 km persegi dipadati sedikitnya 10 juta jiwa di malam hari. Kepadatan penduduk ini meningkat lebih banyak 3 juta jiwa di siang hari akibat kedatangan warga dari berbagai daerah di sekitar Jakarta yang memiliki mata pencaharian serta pendatang ke ibu kota. Penduduk besar dengan wilayah relatif tidak luas, tentu saja menuntut Gubernur Jakarta baru mampu memberikan solusi serta memiliki visi mumpuni. Antara menyelaraskan program pembangunan dengan meningkatkan kesejahteraan warga. Hingga kini problema utama Jakarta masih soal banjir, kepadatan lalu lintas, serta minimnya ruang terbuka hijau. Di bawah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang diteruskan Basuki Cahayapurnama, 3 masalah utama itu mulai diurai. Program normalisasi sungai telah mengubah wajah sungai Jakarta menjadi indah dipandang mata. Pembangunan Mass Rapid Transit MRT, Light Rail Transit LRT, memperluas rute bus Transjakarta, membangun simpang susun Semanggi, dan sejumlah underpass menjadi solusi mengurangi kemacetan. Sementara adanya 3.131 taman berupa taman kota, taman lingkungan, taman interaktif, serta jalur hijau jalan menjadi jawaban atas minimnya ruang terbuka hijau di Jakarta. Masalah Jakarta lainnya antara lain ketersediaan air bersih, kesehatan penduduk dan pendidikannya, sampah, polusi udara, serta penurunan muka tanah serta muka air tanah di Jakarta. Selain menuntaskan janji kampanye, Gubernur baru Jakarta dihadapkan tugas berat mengatasi problema utama kota dan warga Jakarta. Bila sukses memecahkan masalah itu, tentu akan membawa Jakarta menjadi kota utama dunia. Sebaliknya, bila gagal, kota Jakarta akan kian terpuruk dan makin buruk. Problema Jakarta memang sangat kompleks. Inilah tantangan nyata dan berat bagi Gubernur baru Jakarta dan wakilnya untuk 5 tahun mendatang. Faktanya, Jakarta bukan hanya milik warga ibu kota, namun juga Indonesia. Memperbaiki wajah Jakarta akan sekaligus menaikkan citra negara Indonesia. Bersama kami di Hitung Cepat Pilkada DKI putaran kedua, dan tadi menarik ketika bicara mengenai dunia sosial media, begitu ya. Mungkin Mbak Devi nih yang sebagai pengamat sosial dan juga mengamati dunia media sosial, begitu ya. Katanya kalau lihat pilkada ini kan tidak hanya ramai di luar gitu dunia nyata, tapi dunia media sosial juga ramai nih. Sekarang udah banyak yang bergerak katanya, ya udah ini kan sekarang sudah pilkada, kembali lagi add friend gitu ya. Follow lagi. Merajut yang luka sekarang. Iya, merajut. Kembali ya, berteman ya, kembali. Menarik kalau kita sedikit mundur ke belakang, mengamati perjalanan petahana misalnya, bahwa di dunia itu kan selalu ada 2 kesalahan yang selalu menjadi pusat perhatian, kesalahan teknis dan kesalahan komunikasi. Nah, dalam konteks petahana, saya melihat kesalahan terbesar memang di kesalahan komunikasi, miskomunikasi seperti itu kan, bukan Miss Universe misalnya. Nah, secara teknis yang beliau lakukan dalam konteks ilmu komunikasi, ada 3 hal yang membuat komunikasi itu berjalan dengan baik. Artinya ada kontennya, ada channelnya, salurannya, dan kemudian ada konteksnya. Nah, petahana secara konten itu luar biasa. Kita bisa sebutkan lah berbagai kemajuan yang berhasil dibangun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Itu sebuah prestasi yang menurut saya akan melegenda, yang kalau tidak serius dilakukan oleh siapapun gubernur berikutnya mungkin akan sulit mengikuti prestasi ini. Untuk apalagi dia hanya mendapatkan tongkat estafet ketika Jokowi dan dalam waktu sangat singkat seperti itu. Nah, ini satu hal secara konten baik, tapi ternyata pelajaran yang sangat baik dalam hal komunikasi politik bahwa konten itu tidak pernah cukup. Anda harus memikirkan konteksnya. Petahana lupa bahwa demografi penduduk Jakarta itu unik. Memang Jakarta ini adalah seperti gado-gado atau salad bowl. Semua ada di sini bercampur. Tapi dia harus membaca siapa yang dominan di sana. Nah, ketika petahana tidak mampu membaca, itu yang terjadi adalah bencana persepsi yang ada akhirnya. Yang persepsi itu kan sebenarnya begini, yang beliau sampaikan tadi bahwa ada hiperrealita, sebuah realita yang sebenarnya tidak mewakili realita yang sebenarnya. Realita yang sebenarnya Jakarta menuju kemajuan. Tapi apa yang terjadi di dunia simulakra, di dunia drama tadi itu, yang salah satunya ada di sosial media, seakan-akan segala kemajuan yang ada itu hilang. Tertutup semua dengan tadi karena kesalahan petahana untuk menyampaikan ide-ide, bukan hanya ide tapi capaian-capaian yang sudah dia miliki. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran yang saya yakin sudah difahami betul oleh
calon gubernur yang baru yang sekarang. Nah, artinya apa? Membangun politik, membangun ruang dan juga membangun manusianya tidak cukup hanya sekedar memenangkan kepalanya, headnya, tapi yang perlu Anda lakukan adalah memenangkan hatinya. To win their heart and to win their head. Ini yang paling penting. Ini orang suka lupakan bahwa Anda memberikan number, angka-angka, tapi ternyata yang dibutuhkan bukan cuma sekedar number, angka, tapi narasinya, ceritanya. Bagaimana kemudian Anda membangun kesadaran sehingga rakyat yang tadinya misalnya resistensi terhadap program yang Anda lakukan, kemudian malah justru berbalik menjadi tanda kutip jamaah Anda yang akan mempermudah kerja-kerja Anda mewujudkan kebijakan yang Anda lakukan. Jadi yang perlu diingat adalah konteks tidak cukup, tapi bagaimana Anda, konten tidak cukup, tapi konteksnya harus diperbaiki dan kemudian memilih saluran-saluran komunikasinya. Nah, kita belajar banyak dari hal ini yang juga akan dipelajari oleh daerah-daerah lain bahwa Indonesia punya karakter yang agak berbeda. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika sendiri, ada satu buku yang sangat tebal, Political Brain, di mana masyarakatnya dengan pendidikan rata-rata minimal SMA sekalipun ternyata ketika memilih pemimpin tetap berdasarkan faktor emosional. Emosional ini bukan menunjukkan bahwa orang ini tidak rasional, tapi bagaimana seseorang merasa nyaman, merasa sang pemimpin bisa merangkul dan mendengarkan warganya. Ini menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan, yang akhirnya memang bagi beberapa pemimpin mereka akan merasa sangat kelelahan karena pekerjaan teknis itu sudah sangat menyita waktu dan energi, ditambah ada pekerjaan komunikasi. Nah, menurut hemat saya, itulah gunanya ada dua maut. Artinya ketika salah satu memfokuskan pada persoalan teknis, yang kerja-kerja dan kerja, tapi ada satu pihak yang kemudian membangun komunikasi sosialnya, yang sibuk ke bawah untuk tadi menjadi ayah, menjadi sahabat, menjadi teman diskusi bagi masyarakat yang ada. Oke, baik. Nanti terkait dengan komunikasi, apakah kemudian ada juga beberapa pihak mengkhawatirkan dengan tadi komunikasi antara mempolitisir agama yang dikhawatirkan gitu terjadi sangat begitu hebat sekali di sosial media. Apakah di jangan-jangan menggambarkan setidaknya ada perubahan di masyarakat Jakarta gitu yang kemudian mencerminkan jangan-jangan nanti akan bisa dibawa ke Indonesia nih, dari Jakarta ke Indonesia, karena Jakarta menjadi barometer dari Indonesia. Tapi tahan dulu jawabannya, kita harus break dulu. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.